Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devi Dwi Rusliani, NIM 46, dan saya Erli Damayanti, NIM 47, Raffi Gani Anugrah, NIM 50, Anisya Nanda Purnama, NIM 54, Talita Permata Widlovira, NIM 55, Vina Fadila Setiani, NIM 58, dan Aira Mahdi Agnesia, NIM 76. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi problem stres sekolah dalam perkembangan peserta didik. Fenomena stres sekolah yang dirasakan oleh siswa ini telah banyak disadari dan menjadi wilayah perhatian yang luas di kalangan ilmuwan, peneliti, pendidik, dan pengambil kebijakan atau pemerintah di berbagai negara. Kesadaran bahwa sekolah menjadi sumber stres di kalangan siswa ternyata juga terjadi di Indonesia. Sekolah-sekolah telah menjadi sebuah lembaga yang menakutkan dan menimbulkan perasaan tertekan bagi siswa. Siswa merasakan betapa belajar di sekolah merupakan suatu proses berat yang tidak menyenangkan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami stres dan frustasi. Secara psikodinamik, stres dan frustasi ini bisa ikut mengakari berbagai letupan problem lain, semisal tawuran kelompok-kelompok pelajar dan kerentanan tinggi untuk penyalahgunaan narkotika, serta zat adiktif lain di kalangan peserta didik. Untuk mengatasi suasana hati, tak dapat diramalkan. Perhatian tentang penampilan, percekcokan dengan kelompok sebaya, termasuk menangani percintaan dan dorongan seksual. Masalah keuangan, seperti halnya dengan isu-isu tentang alkohol dan obat-obatan, juga merupakan sumber kecemasan di kalangan remaja. Dan akhir-akhir ini, kekerasan di dalam dan di sekitar sekolah telah menjadi suatu ketakutan baru yang menghantui anak remaja. Lebih dari semua tuntutan tersebut, mereka juga harus berhadapan dengan perubahan fisik dan emosional yang cepat dan perubahan emosional. Fenomena stres di sekolah dalam perkembangan peserta didik. Sekolah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan peserta didik. Sekolah dipandang dapat memenuhi beberapa kebutuhan peserta didik dan menentukan kualitas kehidupan mereka di masa depan. Sekolah juga dapat menjadi sumber masalah yang pada gilirannya memicu terjadinya stres di kalangan peserta didik. Di sekolah, anak merupakan anggota dari suatu masyarakat kecil di mana terdapat tugas-tugas yang harus diselesaikan. Orang-orang yang perlu dikenal dan mengenal diri mereka, serta peraturan yang menjelaskan dan membatasi perilaku, perasaan, dan sikap mereka. Mereka dihadapkan pada pekerjaan rumah yang banyak, perubahan kurikulum yang berlangsung dengan cepat, batas waktu tugas dan ujian, kecemasan dan kebingungan dalam menentukan pilihan karir dan program pendidikan lanjutan. Membagi waktu untuk mengerjakan PR, olahraga, hobi, dan kehidupan sosial. Tidak jarang, mereka juga harus berhadapan dengan situasi konflik dengan orang tua, teman-teman, dan saudara-saudara. Pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai konsep stres sekolah. Konsep stres sekolah atau school stress merupakan pengembangan dari konsep organizational stress atau job stress, yakni stres yang dialami individu akibat tuntutan organisasi atau tuntutan pekerjaannya. Kemudian, para peneliti mengembangkan konsep school stress yang secara khusus menggambarkan kondisi stres yang dialami oleh siswa akibat tuntutan sekolahnya. Menurut Verma dan kawan-kawan 2002, school stress sebagai school demands atau tuntutan sekolah yaitu stres siswa yang bersumber dari tuntutan sekolah. Yang dimaksud dengan tuntutan sekolah di sini lebih difokuskan pada tuntutan tugas-tugas sekolah atau school homework demands dan tuntutan dari guru, yaitu the demands of tutors. Menurut Desmita, stres sekolah sebagai ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan di sekolah dan perasaan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa, sehingga memunculkan reaksi fisik, psikologis, dan tingkah laku yang berdampak pada penyesuaian psikologis dan prestasi akademis. Kesimpulan konsep stres sekolah yaitu kondisi stres atau perasaan tidak nyaman yang dialami oleh siswa akibat adanya tuntutan sekolah yang dinilai menekan, sehingga memicu terjadinya ketegangan fisik, psikologis, dan perubahan tingkah laku, serta dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.
Sekolah merupakan sebuah sistem sosial atau social system dengan struktur organisasi yang kompleks. Sergio Fani dan Stark menegaskan bahwa sekolah dari beberapa sisi memiliki kesamaan dengan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah organisasi sosial yang kompleks, sekolah memiliki sejumlah norma, nilai, peraturan, dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh para anggotanya, termasuk oleh siswa, yang mempunyai dampak yang besar bagi penyesuaian akademik dan sosial siswa. Ketika siswa tidak mampu dalam penyesuaian diri dengan berbagai tuntutan sekolah tersebut, maka akan memicu terjadinya stres. Dengan demikian dapat dipahami bahwa stres yang dialami oleh siswa bersumber dari berbagai tuntutan sekolah atau school demands. Puncak stres sekolah yang paling utama disebabkan oleh terlalu banyak tugas-tugas sehingga tidak cukup waktu mengerjakan. Tidak dapat menjawab soal ujian sehingga mendapat nilai yang rendah saat ujian dan sulit memahami pelajaran yang diberikan. Desmita mengidentifikasi terdapat 4 tuntutan sekolah yang dapat menjadi sumber stres bagi siswa, yaitu physical demands, tax demands, roles demands, dan interpersonal demands. Yang pertama, physical demands atau tuntutan fisik. Physical demand merupakan sumber stres siswa yang berasal dari lingkungan fisik sekolah. Aspek-aspek dari lingkungan fisik sekolah yang dapat menyebabkan terjadinya stres siswa ini mencakup keadaan iklim ruang kelas, temperatur yang tinggi, pencahayaan dan penerangan, perlengkapan atau sarana prasarana, penunjang pendidik atau daftar pelajaran, kebersihan dan kesehatan sekolah, keamanan serta penjagaan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, tax demands atau tuntutan tugas. Tuntutan tugas dalam konsep stres sekolah dapat diartikan sebagai tugas-tugas pelajaran yang harus dikerjakan atau dihadapi oleh peserta didik yang dapat menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Aspek-aspek dari tuntutan tugas meliputi tugas-tugas yang dikerjakan di sekolah dan di rumah, mengikuti pelajaran, memenuhi tuntutan kurikulum, menghadapi ulangan atau ujian, mematuhi disiplin sekolah, penilaian, dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Tuntutan tugas sekolah yang diberikan merupakan tugas yang harus dimiliki oleh siswa sebagai sarana yang diberikan dengan tujuan untuk mengulang dan memahami materi-materi yang telah diperoleh. Tugas di sekolah sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan siswa. Namun di sisi lain, tidak jarang tuntutan tugas tersebut memicu perasaan tertekan dan kecemasan. Munculnya perasaan tertekan dan kecemasan disebabkan banyak faktor, mulai dari pemberian tugas tidak hanya satu pelajaran, tetapi hampir setiap mata pelajaran memberikan tugas, baik tugas sekolah maupun tugas di rumah. Pemberian tugas disamaratakan setiap anak dengan asumsi setiap anak pasti sanggup mengerjakan, sehingga guru tidak melakukan need assessment siswa. Pemberian tugas tidak diawali dengan mencegah kemungkinan munculnya permasalahan. Pemberian tugas adalah pemberian tugas. Seperti bos memberikan tugas kepada bawahan yang hukumnya wajib untuk diselesaikan. Yang ketiga, roles demands atau tuntutan peran. Sebagai sebuah organisasi, sekolah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa posisi yang ditempati oleh guru, karyawan, penjaga sekolah, dan sebagai siswa. Apabila seseorang menduduki suatu posisi, maka hal ini secara otomatis menjadi suatu peran. Tuntutan peran secara ideal berkaitan dengan hadapan dari perilaku yang dikomunikasi oleh pihak sekolah atau kepada sekolah, guru, dan pegawai, serta oleh orang tua dan masyarakat kepada siswa. Seperti harapan memiliki nilai yang bagus, mempertahankan nama baik dan keunggulan sekolah, memiliki sikap dan tingkah laku yang baik, memiliki motivasi belajar yang tinggi, harapan berpartisipasi dalam memajukan kehidupan masyarakat, menguasai keterampilan yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan atau perusahaan, dan sebagainya. Semua harapan peran ini dapat menjadi salah satu sumber stres bagi siswa, terutama ketika ia merasa tidak mampu memenuhi harapan-harapan tersebut. Yang keempat, interpersonal demands atau tuntutan personal. Dalam lingkungan sekolah, siswa tidak hanya dituntut untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi, tetapi juga harus dapat melakukan interaksi sosial atau menjalin hubungan baik dengan orang lain. Bahkan keberhasilan siswa di sekolah banyak ditentukan oleh kemampuannya mengolah interaksi sosial. 4. Stres sekolah. Stres sekolah memiliki dampak pada kehidupan anak, baik secara fisik, psikologis, dan psikososial atau tingkah laku. Kisah Rika 1994 menjelaskan bahwa kecemasan atau stres sekolah berdampak tidak hanya pada penyesuaian psikologis, fisiologis, dan psikososial, namun juga pada penyesuaian akademis,
Kecemasan sekolah yang tinggi dan rendah pada remaja secara konsisten menimbulkan dampak yang berbeda antara perilaku adaptif dan maladaptif. Kecemasan yang tinggi menunjukkan lebih banyak problem tingkah laku, tidak disukai teman, konsep diri yang buruk, dan sikap terhadap sekolah dan prestasi akademis yang rendah. Ryan dan Cross 1987 juga mengatakan bahwa stres anak yang tinggi di sekolah memungkinkan anak menentang dan berbicara di belakang guru, membuat keributan dan kelucuan di dalam kelas, serta mengalami sakit kepala dan sakit perut. Dampak stres sekolah terhadap kehidupan anak tidak sepenuhnya bersifat negatif, melainkan juga dapat bersifat positif. Anak yang mengalami tingkat stres yang tinggi dapat menimbulkan kemunduran prestasi, tingkah laku maladaptif, dan berbagai problem psikososial lainnya. Sedangkan anak yang mengalami stres pada tingkat moderat atau sedang malah dapat meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan prestasi diri. Hans Selye dalam teorinya tentang stres membedakan 3 bentuk stres, yaitu 1. Distress disosialisasikan dengan respon terhadap stres yang bersifat tidak memuaskan dan merusak pada keseimbangan fungsi tubuh individu. 2. Ada sures, merupakan respon terhadap stres yang bersifat memuaskan yang dapat membangkitkan fungsi optimal nahub, baik fungsi fisik maupun fungsi psikis. Yang ketiga ada nairis, mengacu pada respon stres individual yang bersifat netral, yang tidak memberikan akibat negatif ataupun positif, namun menyebabkan tubuh berada pada fungsi internal yang mantap, tetap berada dalam keadaan homeostatis. Lazarus juga membedakan stres atas 3 tipe penilaian, yaitu harm loss, threat, dan challenge. Harm loss mengacu pada besarnya kerusakan yang sudah terjadi, seperti ketika seseorang menjadi tidak berdaya dan merasa untuk terus merasakan sakit yang sangat. Kedua ada threat, mengacu pada pengharapan atas bahaya yang akan datang. Penilaian terhadap ancaman mungkin menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan. Yang ketiga ada challenge, kesempatan untuk mencapai pertumbuhan, penguasaan atau suatu bidang, atau keuntungan dengan menggunakan lebih dari faktor-faktor rutin untuk memenuhi kebutuhan. Dampak negatif atau positif dan fenomena stres sekolah ini tergantung pada tingkat stres yang dialami anak. Apabila stres sekolah yang dialami remaja berada pada taraf tinggi, maka kemungkinan akan membawa dampak negatif bagi perkembangannya. Sebaliknya, apabila stres sekolah yang dialami siswa berada pada taraf yang moderat, maka dapat berdampak positif. Tinggi rendahnya tingkat stres yang dialami remaja akibat tuntutan sekolah sangat bergantung pada penilaian kognitif, yaitu suatu proses mental yang berkesinambungan untuk menginterpretasikan berbagai situasi interaksi dengan orang lain. Rendahnya derajat stres yang dialami oleh remaja akibat berbagai tuntutan sekolah sangat tergantung pada penilaian kognitif mereka, yaitu proses mental yang berlangsung terus-menerus untuk menginterpretasikan berbagai situasi dalam interaksi dengan individu. Sekolah dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan program-program intervensi dan pelatihan stres kepada siswa agar siswa dapat menyikapi stres sekolah secara positif. Selanjutnya, upaya mengatasi problem stres sekolah yang dialami peserta didik. Stres pada hakikatnya tidak bisa dihilangkan sama sekali, kecuali hanya bisa direduksi atau diturunkan intensitasnya, sehingga berada pada batas-batas toleransi atau tidak sampai membahayakan dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Fenomena stres yang dialami oleh remaja harus dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan erat dengan proses perkembangannya. Stres perlu ditangani atau dikelola dengan baik sehingga menjadi stres positif yang menantang peserta didik untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri, serta kesejahteraan hidup dapat tetap dipelihara. Dalam upaya menanggulangi problem stres ini, sekolah berperan penting sebagai institusi pendidikan. Di antaranya, yang pertama, menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Iklim sekolah adalah situasi atau suasana yang muncul akibat hubungan antara kepala sekolah dengan guru, hubungan antar guru, hubungan antara guru dan peserta didik, dan hubungan antar peserta didik yang memengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, motivasi, dan prestasi orang-orang yang terlibat dalam suatu sekolah tertentu. Dikarenakan stres sekolah yang dialami peserta didik diantaranya bersumber dari hubungan interpersonal di sekolah, maka
Pihak sekolah diharapkan mampu menciptakan iklim sekolah yang sehat dan menyenangkan, yang memungkinkan siswa dapat menjalin interaksi sosial secara memadai di lingkungan sekolah. Selain dibutuhkan untuk membangkitkan motivasi belajar, iklim sekolah yang sehat juga diperlukan untuk mengantisipasi tumbuhnya perasaan tidak nyaman dan stres dalam diri siswa, di mana nantinya akan mempengaruhi prestasi belajar mereka. 2. Melakukan program pelatihan penanggulangan stres. Istilah stres telah dikenal sejak tahun 80-an dan nyaris masuk menjadi bahan pembicaraan setiap orang di berbagai kesempatan, saat santai maupun saat serius. Istilah stres sendiri sesungguhnya berasal dari istilah Latin, yaitu berasal dari kata strenger yang mempunyai arti ketegangan. Stres merupakan reaksi yang tidak diharapkan yang muncul disebabkan oleh tingginya tuntutan lingkungan kepada seseorang berupa keterganggunya harmoni atau keseimbangan antara kekuatan dan kemampuannya. Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan tugas tertentu. Berpikir positif merupakan suatu keterampilan kognitif yang dapat dipelajari melalui pelatihan. Pada prinsipnya, melalui pelatihan berpikir positif ini diharapkan subjek mengalami proses pembelajaran keterampilan kognitif dalam memandang peristiwa yang dialami. Wilber 2004 dari penelitiannya menyimpulkan bahwa berpikir positif mempunyai peran dapat membuat individu menerima situasi yang tengah dihadapi secara lebih positif. Pelaksanaan program pelatihan dikatakan berhasil jika dalam diri peserta pelatihan terjadi proses transformasi dalam peningkatan kemampuan melakukan tugas dan perubahan perilaku tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja. Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu maupun kelompok di dalam suatu komunitas. Dengan memiliki dan mengembangkan berpikir positif, akan merasakan keadaan jiwa yang senantiasa baik, sehat, dan produktif saat bereaksi terhadap orang lain dan saat memilih tindakan. Haruyama 2014 menjelaskan, berpikir positif adalah syarat terbaik untuk mengaktifkan pelepasan hormon kebahagiaan. Pada kenyataannya, melakukan berpikir positif tidaklah semudah mengatakannya. Dalam situasi yang menggembirakan, memang mudah untuk berpikir positif. Akan tetapi, bagaimana kita bisa berpikir positif saat menghadapi kegagalan atau situasi yang tidak nyaman? Pertanyaan penting ini menjadi sangat penting apabila kita ingin mencapai revolusi besar dalam otak. Intisari berpikir positif terletak pada kemampuan kita untuk tetap berpikir positif meskipun kita sama sekali tidak menemukan hal positif dalam situasi yang dihadapi. Hasil empiris yang disajikan menjelaskan bahwa frame of reference yang digunakan dalam menyusun pelatihan telah sesuai dengan sasaran dan tujuan pelatihan, yaitu rangkaian pelatihan yang dirancang secara sistematis dan sesuai harapan. Harapan tersebut diungkapkan pada sesi harapan dan evaluasi. Pelatihan ini menggunakan kombinasi dari berbagai metode, yaitu curah gagasan, presentasi, ceramah dengan fasilitas multimedia, permainan, bermain, peran lembar tugas, tugas rumah, curhat, dan berdiskusi. Yang ketiga, mengembangkan resiliensi peserta didik. Resiliensi merupakan kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki peserta didik yang memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Dengan demikian, resiliensi yang tinggi akan membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, kompetensi vokasional, dan bahkan dengan tekanan hebat yang inheren dalam dunia sekarang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.